Jemaat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Apa yang kita ketahui tentang sahabat? Ini penting sekali. Sahabat merupakan tempat curhat. Ya, kadangkala menjadi teman untuk gosip. Teman bareng jalan, atau mungkin juga hanya ada sesuatu yang membuat kita bersahabat untuk kepentingan sosialita. Sadarkah atau tidak sadar sebenarnya bahwa sahabat itu memberi pengaruh besar dalam perjalanan hidup kita? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia butuh sahabat untuk berkomunikasi, bahkan berkomunitas. Sahabat yang buruk itu merubah kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Ketika kita menjadi sahabat, sahabat seperti apa kita? Tentu bukan menjadi sahabat yang membawa pengaruh buruk. Semestinya kita menjadi sahabat sejati. Tema khotbah saat ini adalah sahabat sejati. Mari kita lihat Ayub 2 ayat 11 sampai dengan 13. Firman Tuhan menyatakan demikian. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandangnya dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sahabat sejati menggunakan teks utama dari Ayub 2 ayat 11 sampai 13 yang dibagi dalam 2 seri khotbah. Ini merupakan seri khotbah yang pertama. Tekanan utama sahabat sejati di seri khotbah yang pertama ini adalah, pertama, sahabat yang berempati. Ayub 2 ayat 11. Perhatikan firman Tuhan. Ketika
sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elipas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Istilah sahabat dalam perjanjian lama dalam naskah Ibrani menggunakan kata re'eh. Dijelaskan ketiga sahabat Ayub berempati kepada Ayub. Berempati dapat diartikan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, mencoba menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain. Malapetaka atau kemalangan yang menimpa Ayub menjadikan teman-temannya berempati dan menghibur Ayub. Kitab Ayub mencatat dialog teman-temannya dengan Ayub yang mengalami penderitaan. Pandangan mereka merupakan teologi yang populer tetapi tidak lengkap. Karena mereka beranggapan bahwa orang saleh hanya mengalami hal-hal yang baik, sedangkan penderitaan senantiasa menunjukkan adanya dosa di dalam kehidupan seseorang. Teman-teman Ayub sungguh-sungguh berusaha menolong Ayub dengan mendorong Ayub untuk mengakui adanya dosa yang hebat yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Namun pada akhirnya Allah menegur mereka karena kesalahan tersebut. Sebab sekalipun Ayub mengalami kemalangan atau malapetaka, namun bukan disebabkan oleh dosa, sebagaimana yang terlihat dalam Ayub 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengatakan perkara-perkara itu kepada Ayub, Ia berkata kepada Elipas orang Teman, "Murkaku menyala terhadapmu dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak mengatakan apa yang benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Pencobaan terhadap hikmat Ayub sama sekali belum berlalu. Kini pencobaan itu memasuki babak baru dengan makin parahnya keadaan Ayub akibat siksaan rohani. Sesudah krisis pencobaan yang kedua berlalu, dan sebelum rekan-rekan Ayub datang, ada selang waktu beberapa bulan. Perhatikan Ayub 7 ayat yang ketiga. "Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan." Waktu tersebut adalah saat di mana roh Ayub menjadi sangat kelelahan akibat keadaan tertekan yang tidak kenal belas kasihan dan penderitaan, menyebabkan penyakitnya menyerang tubuhnya hingga tubuh Ayub menjadi cacat sehingga tidak bisa dikenali lagi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika sahabat Ayub memberikan empati kepada Ayub,
Ketiganya merupakan sahabat dan penasehat yang dihargai. Merupakan tokoh-tokoh terbesar di antara semua orang timur. Pastilah merupakan pemimpin-pemimpin bangsa dan orang yang berhikmat atau orang yang terkenal. Perhatikan, Elipas orang Teman, Bildad orang Suah, Zofar orang Naaman. Kalau kita memperhatikan tentang Elipas orang Teman, Teman di Edom terkenal untuk hikmat. Itu sebabnya perhatikan pernyataan penguatan dari Yeremia 49 ayat 7 mengenai Edom. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Selanjutnya, Bildad orang Suah. Suku Suah merupakan keturunan dari Abraham dan menerima pemberian dari Abraham. Kejadian 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua memberikan penguatan. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Kemudian perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi kepada anak-anak yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Selanjutnya perhatikan Zofar orang Naama. Suku Naama terletak di timur, yaitu negeri orang berhikmat. 1 Raja-Raja 4 ayat 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi umat Allah yang diberkati Tuhan, benar adanya bahwa ketiga sahabat Ayub, Elipas orang Teman, Bildad orang Suah, maupun Zofar orang Naaman adalah merupakan tokoh-tokoh terbesar di antara semua orang timur. Adalah pemimpin-pemimpin dan orang yang terkenal dengan hikmat, yang tentunya tidak akan pernah berbicara kepada Ayub kalau tidak didasarkan pada prinsip sahabat sejati adalah sahabat yang berempati. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita mau belajar tentang Ayub. Bagaimana para sahabatnya datang dari tempat yang jauh untuk berempati merupakan pelajaran yang sangat penting. Setelah mendengar kemalangan Ayub, 3 orang sahabatnya, Elipas, Bildad, Zofar, datang untuk menyatakan empati dan penghiburan. Elipas, Bildad, dan Zofar bukan hanya merupakan sahabat Ayub, mereka juga dikenal karena hikmat mereka. Namun pada akhirnya hikmat mereka ternyata berpandangan sempit dan tidak sempurna. Belakangan kita mengetahui bahwa perkataan penghiburan mereka ternyata tidak berguna, tetapi paling tidak mereka sudah datang. Sangat disayangkan teman-teman Ayub datang tidak untuk menghibur Ayub dengan baik, melainkan memberikan nasihat
karena mereka bangga akan nasihat mereka sendiri dan mengacuhkan kebutuhan Ayub. Ketika seseorang sedang membutuhkan pertolongan, pergilah kepada orang tersebut, tetapi hendaklah kita sensitif dalam cara menghibur. Ayub menderita sekali karena situasinya. 3 sahabatnya menjelaskan bahwa Ayub pasti menderita karena suatu dosa besar yang dilakukannya. Mereka berusaha membujuk Ayub untuk bertobat dari dosanya. Ketika Ayub menyatakan bahwa dia tidak cukup berdosa untuk patut mendapatkan penderitaan tersebut, sahabat-sahabatnya menjawab dengan tuduhan yang justru lebih keras. Walaupun ada unsur kebenaran dalam perkataan ketiga sahabat Ayub, semuanya didasarkan pada asumsi yang salah. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita anggap benar dalam kehidupan orang lain. Kita tidak bisa beranggapan bahwa penderitaan merupakan kesalahan mereka sendiri atau akibat dari dosa mereka. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita berempati. Sahabat yang berempati dipastikan setia dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.